Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Emiasari bernomor NIM 20201432885 ingin menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Andi Ilham. Soal nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang zakat? Jika seorang petani mendapatkan hasil panennya atau hasil padinya jika sudah dijadikan beras sebanyak 1000 kg beras, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Zakatnya jika dia menggunakan sawah tada hujan. Dan jika menggunakan irigasi, berapa zakat yang dikeluarkan? Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau fakir miskin dan sebagainya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Harus dikeluarkan petani dengan beras 1000 kg apabila dia menggunakan sawah tada hujan yang dikeluarkannya 10%, maka dengan beras 1000 kg, zakat yang dikeluarkan petani adalah 100 kg beras. Apabila petani menggunakan irigasi yang dikeluarkannya 5%, maka dengan beras 1000 kg, zakat yang dikeluarkannya adalah 50 kg beras. 2. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta waris dibagikan? Jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta, dia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Berapa pembagian harta masing-masing? Jawabannya adalah yang perlu diperhatikan sebelum tata waris dibagikan: 1. Menuntaskan sampai pemakaman selesai. 2. Menyelesaikan hutang piutang. 3. Menyelesaikan masalah wasiat pewaris. 4. Membagikan harta wasiat kepada ahli waris yang berhak. Soal nomor 3. Apa yang Anda ketahui tentang akhlak baik itu akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan alam semesta? Jawabannya adalah akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Dan sedangkan akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak kepada Allah sesama manusia dapat dirinci menjadi: 1. Akhlak terhadap Rasulullah, antara lain mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya. 2. Akhlak terhadap orang tua, antara lain mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya. 3. Akhlak terhadap diri sendiri, antara lain menjauhi dengki dan dendam. 4. Akhlak terhadap keluarga karib kerabat, antara lain saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. 5. Akhlak terhadap tetangga, antara lain saling bantu di waktu senang lebih tatkala susah. Sedangkan akhlak kepada Allah terhadap alam semesta adalah manusia merupakan bagian dari alam dan lingkungan. Karena itu umat Islam diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatul fil ardh, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itu berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang takwa? Jawabannya adalah takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran Al-Muttaqin yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa, atau dalam perkataan Ibnu Abbas, orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nomor 5. Bagaimana hukumnya? Kenapa orang Islam itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu? Dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Jawabannya adalah
Kenapa menuntut ilmu itu wajib hukumnya? Karena menuntut ilmu agama wajib disebabkan landasan kita beramal adalah memiliki ilmu. Tanpa ilmu, hidup kita akan mengalir begitu saja, tanpa kita mengetahui bagaimana sesungguhnya maksud dan tujuan Allah memberikan kehidupan kepada kita, dan bagaimana konsepnya. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu. Jadi kebenaran bisa dicapai dengan ilmu. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam yang berpikir erat hubungan dengan ilmu.